Selamat malam, jumpa lagi dengan saya Ciko Asa. Sebelumnya kita patut bersyukur kepada Tuhan karena atas penyertaannya, pemeliharaannya, tuntunannya sehingga kita masih diberikan kekuatan, kesehatan untuk menjalankan aktivitas kita di hari ini. Kita yakin dan percaya semuanya hanya karena penyertaan daripada Tuhan. Nah, pada malam hari ini saya akan memberikan materi yaitu berkaitan dengan filsafat Pak. Nah, di dalam pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas mengenai landasan di dalam filsafat. Ada 4 landasan di dalam filsafat. Nah, pada pertemuan kita di malam hari ini kita akan membahas secara spesifik yaitu berkaitan dengan pengertian filsafat atau apa yang dimaksud dengan filsafat. Nah, kita ketahui bahwa kerangka berpikir filsafat sangatlah penting dalam kehidupan manusia. Mengapa demikian? Karena filsafat berkenaan dengan cara berpikir secara kritis, analisis, radikal dalam upaya untuk memahami sebuah makna atau sebuah teori atau sebuah pandangan. Bahkan kalau dalam konteks kehidupan kita sehari-hari, kita sering mendengarkan istilah filsafat. Namun terkadang kita sulit untuk memahami apa makna dari kata filsafat. Kita sering mengatakan betapa pentingnya filsafat sebagai ilmu, namun sangatlah sukar untuk memberikan definisi konkret apalagi abstrak terhadap makna daripada filsafat. Kita ketika mendengarkan kata filsafat terkadang ada konotasi negatif apabila disandingkan dengan keagamaan. Bahkan ada yang mendefinisikan bahwa belajar filsafat itu dapat mengantar kita kepada paham ateisme. Nah, kalau kita melihat di dalam pandangan Frans Magnus Susanto mengatakan bahwa filsafat sering difitnah sebagai sekularistik, ateis, dan anarkis karena suka menyobek selubung-selubung ideologis berbagai kepentingan duniawi, termasuk yang tersembunyi dalam pakaian yang alim. Ia tidak sopan, ia bagaikan anjing yang menggonggong, mengganggu, dan menggigit. Filsafat haruslah demikian karena ia secara hakiki adalah ilmu kritis. Dengan kata lain, filsafat adalah suatu proses berpikir kritis terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat kita junjung tinggi. Karena hal ini adalah arti yang formal dari berfilsafat. Sifat filsafat yaitu sifat kritis, mencari dan ingin melihat segala sudut persoalan tanpa prasangka. Berfilsafat tidak hanya berarti membaca dan mengetahui apa arti daripada filsafat secara teoritis, melainkan seorang yang berfilsafat harus memiliki kemampuan berargumentasi, menggunakan teknik analisa, serta mengetahui sejumlah bahan pengetahuan sehingga ia dapat memikirkan secara filosofis. Nah, ini apa yang
dimaksudkan oleh filsafat menurut Franz Magnus Suseno, yaitu filsafat adalah berpikir kritis, mengkaji kepercayaan-kepercayaan, keyakinan-keyakinan yang kita yakini sebagai sebuah kebenaran. Nah, kalau kita melihat pengertian filsafat secara umum, filsafat adalah pandangan hidup seseorang atau sekelompok orang yang merupakan konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan. Nah, secara umum ini mengandung pengertian bahwa secara praktis semua orang memiliki landasan filosofi, atau semua orang memiliki kerangka berpikir filosofi. Karena secara umum pengertian filsafat adalah pandangan hidup seseorang terhadap apa yang menjadi makna di dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, filsafat juga diartikan sebagai suatu sikap seseorang yang sadar dan dewasa dalam memikirkan segala sesuatu secara mendalam dan ingin melihat dari cakupan yang luas, atau ingin melihat secara menyeluruh dari segala sesuatu yang diamati atau yang menjadi objek di dalam pemikirannya. Nah, kalau kita melihat pengertian filsafat secara etimologis, kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofi. Nah, filosofi ini terdiri dari dua kata, yaitu philos atau philein yang berarti cinta, dan sophia atau sophos yang berarti kebijaksanaan atau hikmat atau wisdom. Nah, dari dua kata philos dan sophia ini, maka secara etimologis kata filsafat berarti cinta akan kebijaksanaan atau cinta akan hikmat. Nah, pengertian cinta di sini adalah sebuah hasrat yang mendalam di dalam diri seseorang. Nah, kebijaksanaan yang dimaksud di sini adalah kebijaksanaan yang sejati, atau pengertian yang sejati, atau pengetahuan yang mendalam. Berarti orang yang berpikir filsafat adalah orang yang memiliki hasrat yang mendalam untuk mencari kebijaksanaan yang sejati, untuk mencari pengetahuan yang sejati. Nah, itu pengertian filsafat secara etimologi. Nah, kalau kita melihat di dalam pandangan Plato mendefinisikan filsafat adalah pengetahuan tentang segala yang ada. Berarti segala yang ada dapat dikaji di dalam filsafat. Nah, kita ketahui bahwa Plato ini adalah murid daripada Socrates. Nah, nama Plato adalah Aristokles. Dia adalah pendiri akademi, dan di dalam filsafat Plato adalah filsafat idealisme. Itu secara ringkas mengenai Plato atau Aristokles. Nah, selain itu murid daripada Plato adalah Aristoteles. Dia mendefinisikan bahwa filsafat adalah menyelidiki sebab dan asas segala benda. Artinya apa? Artinya apa yang menjadi asas dari segala benda dikaji secara kritis, rasional, berdasarkan pendekatan filsafat. Nah, selain itu kalau kita melihat pandangan Immanuel Kant mendefinisikan filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menjadi pokok dan pangkal dari segala
pengetahuan. Artinya apa? Artinya segala pengetahuan berpangkal atau bersumber dari filsafat. Nah, itu pengertian daripada Immanuel Kant mengenai apa yang dimaksud dengan filsafat. Nah, kalau kita mengutip lagi di dalam pandangan Harry Hamersma, mendefinisikan bahwa filsafat adalah pengetahuan metodis, sistematis, dan koheren tentang seluruh kenyataan. Artinya seluruh kenyataan dapat diketahui secara metodis, sistematis, dan koheren melalui pendekatan filosofis. Nah, selain itu di dalam pandangan Harun Hadiwijono mendefinisikan bahwa filsafat adalah usaha manusia dengan akalnya untuk memperoleh suatu pandangan dunia yang luas. Nah, berdasarkan pandangan para ahli ini, maka kita dapat mendefinisikan bahwa filsafat memiliki peranan yang sangat penting dalam keberadaan ilmu-ilmu pengetahuan. Mengapa demikian? Karena filsafat yang menjadi asas atau filsafat menjadi pangkal dari segala pengetahuan. Kiranya pemahaman yang sudah kita pelajari pada hari ini, pada malam hari ini berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan